warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi ke cerita Vega. Sebelum melanjutkan videonya, klik tombol subscribe dan jangan lupa share dan juga komen. Terima kasih. Seandainya hidup Leonarda Cianciulli tidak mempercayai tentang adanya tahayul dan kutukan yang juga perkataan dari peramal yang ia temui waktu itu, mungkin hidup Leonarda Cianciulli tidak akan pernah menjadi seorang pembunuh. Leonarda Cianciulli dikenal sebagai orang yang baik, manis, dan ramah terhadap tetangganya. Ia juga rajin membuatkan kue untuk teman tetangganya itu meminum teh. Namun di balik topeng keramahannya itu ternyata ia memiliki jiwa seorang pembunuh yang percaya pada kekuatan magis untuk mencari korbannya yang berupa manusia. Dan dua dari korban Leonarda Cianciulli merupakan tetangganya sendiri. Seperti apa kisahnya? Cek it out. Leonarda Cianciulli merupakan seorang perempuan yang lahir di Montella Avellino. Ternyata dalam hidupnya ketika masih muda, ia sudah berusaha melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 2 kali. Lalu pada tahun 1917, Leonarda Cianciulli menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai pegawai kantoran yang bernama Rafael Pansardi. Pada saat itu, orang tua Leonarda Cianciulli tidak menyetujui pernikahannya karena ibunya sudah berencana untuk menikahkannya dengan pria lain. Dari saat itulah Leonarda Cianciulli meyakini bahwa hidupnya telah dikutuk. Lalu pada tahun 1921, Leonarda Cianciulli ini pergi bersama suaminya untuk pindah ke daerah suaminya di Potenza. Lalu pada tahun 1927, Leonarda Cianciulli ini dipenjara. Dia dihukum karena kasus penipuan. Lalu mereka pindah lagi ke daerah Avellino. Lalu pada tahun 1930 rumah mereka hancur karena terjadi gempa bumi. Setelah kejadian gempa bumi tersebut, Leonarda Cianciulli akhirnya pindah ke daerah Correggio bersama suaminya. Dan pada saat itulah ia mulai membuka sebuah toko kecil dan di sanalah kehidupannya sangat dihormati oleh orang Italia. Leonarda Cianciulli ini mengalami 17 kali kehamilan, namun 3 calon bayinya ini keguguran dan 10-nya lagi meninggal saat anaknya masih kecil. Dan sisa 4 anak, dan dia sangat menyayangi keempat anaknya dan dia sangat melindungi keempat anaknya. Dari saat itulah ia mulai merasa ketakutan dan mempercayai apa yang telah dikatakan seorang peramal sebelum ia menikahi suaminya. Peramal tersebut mengatakan kalau kelak dirinya akan menikah dan memiliki anak, namun anaknya itu akan meninggal di waktu masih kecil. Lalu ia mulai mempercayai apa yang dikatakan peramal tersebut dan semua itu terjadi. Lalu ia mulai menemui seorang peramal Romani yang bisa membaca garis tangan. Yang dikatakan oleh peramal yang bisa membaca garis tangan tersebut ialah, di tangan kananmu aku melihat sebuah penjara dan di tangan kirimu adalah sebuah rumah sakit jiwa. Dan dia mulai meyakini, mempercayai apa yang dikatakan oleh peramal tersebut. Dan ketika pada tahun 1939 putranya Giuseppe itu berbicara kepadanya bahwa akan pergi ke Italia untuk sekolah angkatan darat dan dia merasa itu menuju kematian. Lalu Leonarda Cianciulli pun berencana melakukan sebuah ritual yang memakan tumbal manusia yang ia percaya bahwa ritual tersebut akan menjaga anaknya. Leonarda Cianciulli ini sangat baik dalam memilih korbannya. Korban pertamanya merupakan seorang perawan tua yang merupakan tetangganya sendiri yang bernama Faustina Setti. Jadi si Faustina Setti ini datang ke rumah Leonarda Cianciulli untuk meminta bantuan dicarikan calon suami. Lalu diberitahu oleh Leonarda bahwa ia memiliki calon untuk Faustina ini yang tinggal di kota Pola. Dan ia membujuk Faustina Setti untuk menuliskan surat ke tetangga dan kerabatnya bahwa ia akan pergi ke tempat itu. Lalu Faustina Setti mengunjungi lagi Leonarda dan di saat itulah Leonarda mulai menyuguhkan sebuah anggur yang diminum oleh Faustina Setti. Saat itu ia mulai membunuh Faustina dengan sebuah kapak lalu menyeretnya ke pojok lemari dan disitulah ia mulai memotong-motong tubuh Faustina Setti menjadi 9 bagian dan darahnya dituangkan ke sebuah baskom. Lalu tidak berhenti sampai di situ.
Potongan tubuh Faustina Setti yang telah dipotong menjadi 9 bagian, ia buat menjadi sabun dan kue. Lalu kuenya itu ia bagikan ke para tetangganya. Dan lebih konyol lagi, ternyata kue tersebut dimakan juga oleh Leonarda Cianciulli bersama dengan putranya. Aku memasukkan potongan-potongan tubuh itu ke dalam panci, menambahkan 7 kilo soda api yang telah aku beli untuk membuat sabun, dan mengaduk campuran itu sampai potongannya larut menjadi bubur yang kental dan gelap. Lalu aku tuangkan ke dalam beberapa ember dan kubuang ke dalam septic tank terdekat. Adapun darah yang ada di baskom, aku menunggunya sampai mengental, mengeringkannya di oven, ditumbuk dan dicampur dengan tepung, gula, coklat, susu, dan telur, serta sedikit margarin. Aduk semua bahan menjadi satu. Aku membuat banyak kue yang renyah dan menyajikannya kepada para wanita yang datang berkunjung. Giuseppe dan aku juga memakannya. Menurut beberapa orang, Leonarda juga mengambil tabungan Setti itu sebanyak 30.000 lira yang merupakan pembayarannya Setti atas rencananya memperkenalkan Setti kepada pria yang berada di kota Pola. Ternyata satu pembunuhan saja tidak cukup bagi Leonarda Cianciulli. Lalu ia mulai mencoba menemukan korban lain yang merupakan wanita penduduk setempat. Lalu korban berikutnya merupakan Francesca Soavi. Sama seperti Setti, ia mencari korban dengan sangat baik, yaitu Francesca Soavi tidak memiliki keluarga. Dan Leonarda berbohong kepada Francesca bahwa sebuah pekerjaan di luar negeri, dan sama seperti Setti, ia menyuruh Francesca untuk membuat surat perjalanannya untuk mencari kerjaan ke luar negeri. Dan ia melakukan pembunuhan yang sama seperti Setti, yaitu menyuguhkan sebuah anggur yang sudah diisi obat bius dan membunuhnya dengan memotong-motong tubuh Francesca Soavi. Dan dia juga mengambil tabungan Francesca sebanyak 3.000 lira. Dan korban ketiganya merupakan seorang perempuan yang berprofesi sebagai mantan penyanyi sopran di La Scala, yaitu Virginia Cacioppo, yaitu Leonarda kembali menawarkan sebuah pekerjaan menjadi seorang sekretaris di daerah Florence kepada Virginia. Lalu Virginia percaya aja, dan pola pembunuhannya sama seperti dua korban pertamanya. Dan ternyata tubuhnya si Virginia ini dilebur untuk dibuat menjadi sabun. Dia berakhir di dalam panci seperti dua lainnya. Dagingnya adalah lemak berwarna putih ketika sudah lebur. Aku menambahkan sebotol Collins dan cukup mendidih. Aku baru bisa membuat sabun yang paling baik. Saya memberikan sabun-sabun itu kepada tetangga dan kenalan saya. Kuenya juga enak. Wanita itu benar-benar manis. Namun, korban ketiganya lah yang mengakhiri kejahatan Leonarda Cianciulli. Tidak seperti dua korban pertamanya si Leonarda Cianciulli, yaitu korban-korbannya tidak memiliki keluarga. Berbeda dengan Cacioppo ini, ia ternyata memiliki saudari ipar perempuan. Dan ternyata saudari iparnya ini tidak percaya atas surat-surat yang diberikan Cacioppo ini. Lalu ia mulai menyelidiki kepergian Cacioppo. Dan ternyata saudari iparnya ini sempat melihat Cacioppo ini memasuki rumah Leonarda dan mulai melaporkannya kepada polisi. Dan saat itulah Leonarda didatangi oleh polisi. Ia membantah semua tuduhan dengan susah payah. Lalu ia mulai memberitahukan kejahatannya, dan dia bilang bahwa putranya Giuseppe ini tidak ikut dalam pembunuhan tersebut. Persidangan Leonarda Cianciulli ini berlangsung beberapa hari, namun yang membuatnya kaget ialah hukuman yang dijatuhkan kepadanya ialah 30 tahun di penjara dan 3 tahun di rumah sakit jiwa. Ya, hukuman ini sama seperti apa perkataan peramal yang bisa membaca garis tangan yang ia yakini. Leonarda Cianciulli meninggal pada 15 Oktober tahun 1970 dan jenazahnya ini dikembalikan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Namun senjata pembunuhannya ini bisa ditemukan di Museum Kriminologi di Roma, Italia, yaitu kapaknya, pot yang untuk merebus itu bisa dilihat di museum tersebut.